Wayikra atau Kitab Imamat pasal 23. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh yang harus kamu maklumkan, seperti pertemuan-pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. 6 hari lamanya haruslah pekerjaan dilakukan, dan pada hari ketujuh itulah sabat perhentian, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan. Itulah sabat bagi Yahweh di seluruh tempat tinggalmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari-hari raya yang ditetapkan bagi mereka. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari, kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ketujuh pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam, dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah sabat, haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Dan pada hari kamu mengayun-ayunkan berkas itu, kamu harus mengolah seekor anak domba yang sempurna, berumur setahun, sebagai persembahan bagi Yahweh. Dan persembahan sajiannya 2/10 bagian tepung halus yang diadon dengan minyak, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh, bau harum yang menenangkan. Dan persembahan curahannya anggur 1/4 hin, dan roti, juga bulir bakar, serta hasil ladang. Kamu tidak boleh memakannya sampai hari yang sama, yakni sampai kamu membawa persembahan bagi Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Dan kamu harus menghitung bagimu dari hari setelah sabat itu, dari hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, itu harus genap 7 pekan. Sampai pada hari setelah sabat yang ketujuh, kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Dari tempat tinggalmu, kamu harus membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi ragi, yang harus dibakar sebagai hasil pertama bagi Yahweh. Dan di samping roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor anak domba yang sempurna, berumur setahun, dan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, serta 2 ekor domba jantan. Juga persembahan sajian mereka serta persembahan curahan mereka haruslah menjadi persembahan bakaran bagi Yahweh, suatu persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Dan kamu harus menyiapkan seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan 2 ekor anak domba berumur setahun sebagai korban persembahan pendamaian. Dan imam harus mengayunkan semuanya bersama roti hasil pertama itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahweh, bersama 2 ekor anak domba itu. Semuanya itu harus kudus bagi Yahweh untuk imam. Dan pada hari yang sama, kamu harus memaklumkan pertemuan kudus,
itu harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya di seluruh tempat tinggalmu bagi generasi-generasimu. Dan dalam menuai hasil ladangmu, engkau tidak boleh memanen habis sampai pinggir ladangmu saat kamu menuai. Dan engkau tidak boleh mengumpulkan sisa-sisa panenmu, karena kamu harus meninggalkannya bagi orang miskin dan pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, maka aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Itulah sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu pada petang hari. Dari petang hingga petang, kamu harus merayakan sabatmu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7, itulah hari raya pondok daun, 7 hari bagi Yahweh. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, yang harus kamu maklumkan. Pertemuan kudus untuk membawa persembahan api-apian bagi Yahweh, persembahan bakaran dan persembahan sajian, suatu korban dan persembahan curahan, satu hal, satu hari berdasarkan harinya. Di luar dari sabat-sabat Yahweh, dan di luar dari pemberian-pemberianmu, dan di luar dari segala nazarmu, dan di luar dari segala persembahan sukarelamu yang hendak kamu berikan kepada Yahweh. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah sabat perhentian juga. Dan pada hari pertama kamu harus mengambil bagimu sendiri buah dari pohon-pohon yang elok, dan ranting-ranting dari pohon-pohon palem, pelepah, pohon ek, dan ranting-ranting dari pohon yang rimbun, dan kamu harus bersukaria di hadapan Yahweh Elohimmu 7 hari lamanya. Dan kamu harus merayakannya bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam 1 tahun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, agar generasi-generasimu mengetahui
bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim. Akulah Yahweh Elohimmu. Dan Mose pun mengumumkan hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh kepada Bani Israel.